Halo friend, setelah misi mengibarkan bendera di Wairebo selesai dengan penuh haru, perjalanan kami belum berakhir. Kami bergerak meninggalkan kabut pagi Wairebo dan menuju Bajawa, permata lain di tanah Flores yang menyimpan kisahnya sendiri. Selamat datang di segmen Ngilang untuk Dolan episode 1 part 7. Di sepanjang perjalanan, alam kembali membuka lembarannya. Nusa Molas berdiri megah menghadirkan pemandangan yang oleh banyak orang disebut Jurassic Park Indonesia. Tebing-tebing hijau, lembah yang dalam dan bukit-bukit berbentuk unik, seakan membawa kami ke dunia yang belum tersentuh waktu. Dari desa Dintor menuju Bajawa, kami menyusuri jalur pesisir yang keras. Jalan rusak, batu terjal dan jalur yang sempit memaksa kami untuk lebih berhati-hati. Tapi justru itu, di jalur itu, kami merasa perjalanan menjadi lebih hidup karena keindahan tidak selalu hadir di jalan yang mulus. Saat memasuki pegunungan, kami bertemu beberapa anak kecil yang menyapa penuh rasa ingin tahu. Kami berhenti sejenak, mengulurkan sedikit jajan, bukan nilai pemberiannya, tapi senyum merekalah yang membuat kami bersemangat untuk menjalani perjalanan ini. Halo guys, selamat sore. Kita tiba-tiba udah di rumah warga lokal. Kalau udah kayak gembel aku tuh Dikenalannya AA. mikro ya. Kita lagi di daerah Ruteng. Daerah Ruteng. Tadi kita nggak ambil gambar. Tuh, aduh, mbak. Ya kita tadi lewati gunung, lewati lembah. Banyak kabut nih, basah semua. Ini basah karena kabutnya itu tebel banget, jadi sampai basah. Mukanya juga basah, helmnya basah, dalamnya basah, dalam celananya ini basah kan, ini basah. Terus ya gitu guys, lewat lembah, lewat gunung ya, lewat bukit. Terus Dan kita jangan lupa kalau trip ke sini hubungi ngono ya. Terus kita lagi istirahat. Kayaknya target ke Mausui untuk sunset tidak sampai rata. Tidak sampai. Jadi kita mungkin akan bermalam di sini besok pagi. Jam berapa? Jam 1. Jam 2 kita ke Mausui. Perkiraan 3 jam. 2 jam dari sini. Paling nggak kita ngejar sunrise di Mausui, terus langsung lanjut ke Bena. Iya kan? Lanjut ke Bena, kita langsung ke pemandian air hangat. Biar badan kita tuh semua fit, refresh, relax, biar kuat. Terus sorenya kita ke Bukit Avatar. Bermalamnya nggak tahu, kita belum tahu bermalam di mana. manusia random kok. Ya kita ngepang di NTT. Kapan lagi kan? Kasih musik dulu. Kami dari Oh ya pernah. Ngerti. Gimana? Jadi kayak sepupunya bapak ya, kayak adiknya bapaknya, kayak Pak Demu itu ada anaknya ini mau nikah, ngumpulin dana gitu. Oh, jadi gak tabungnya dewe. Oh, berarti belum ini ya. Makanya sih rame. Waduh. Dan waktu di sana Cak Yoga nyobain makanan kapur sirih atau tanaman untuk kesehatan gigi. Dan malam itu, seluruh keluarga besar baru saja selesai merayakan sebuah pernikahan. Meski lelah, mereka menyambut kami dengan tangan terbuka. Dengan sopi, minuman tradisional khas Flores, dihidangkan sebagai simbol penghormatan. Hanya sedikit yang harus diminum, namun maknanya dalam. Bagi mereka, menerima sopi berarti menerima persaudaraan. Jika menolak, walau dengan alasan baik, bisa melukai perasaan.
Begitulah cara mereka mengingat hubungan dengan kesederhanaan tapi penuh ketulusan. Tidak bisa kontrol dan mabuk. Kita lagi habis minum Shopee karena itu adalah salah satu cara menerima tamu ya. Kita harus menghormati walaupun Itu yang asli. tidak. Kalau yang macam Mau lagi? pokoknya memang Udah juga teler aku. saya kira itu dicampuri yang bentuknya Guys, kita tadi habis disuguhin minum makan, kita tidur di rumah sini. Ngerepotin banget ya kita ya. Kita soalnya besok lanjut ke Padang Bosmi. Tadi nggak sempat sunset, kita lanjut besok jam 3 pagi. Berarti lanjut besok pagi ya. Dadah. Kita barusan bangun. Sudah pada bangun. Lagi beres-beres, yang lain pada di luar. Kita packing dulu, habis itu ntar baru supaya nggak berisik. Habis itu kita keluar. Oke. Ini udah jam 2:30 lebih. Jam 3 nanti kita berangkat. Di sini dingin banget. Pukul 3 dini hari, ketika sebagian besar dunia masih terlelap, kami sudah kembali berada di atas motor, menuju padang savana Mausui. Udara dingin menempel di kulit, namun semangat perjalanan mengalahkan semuanya. Sesampainya di sana, musibah kecil menghampiri. Ban motor Cak Gilang bocor karena paku yang entah dari mana munculnya. Tapi begitulah perjalanan, selalu ada cerita yang tidak direncanakan. Setibanya di padang savana Mausui, semua lelah terbayar. Hamparan hijau yang luas menyambut kami. Dan di kejauhan, Gunung Inerie berdiri gagah, lancip, tinggi dan terasa seperti penjaga tua yang menjaga tanah ini. Angin pagi meniup rumput yang seakan menari, dan kami tanpa sadar mengikuti ritme itu. Berlari, berteriak, dan merayakan kebebasan di alam yang masih murni. Guys, cuaca udah cerah, tapi sayang Gunung Inerie masih belum kelihatan. Kita di sini lagi nunggu. Ini liburan yang aku maksud. Liburan ya kayak gini. Kita main ke alam, lihat view-nya alam juga. Kita cukup menikmati tanpa merusak dia. Dan ada 2 bukit di sana. Di situ dan di situ. Kita akan santai-santai di sini kurang lebih sekitar jam 8 atau jam 9. Di situ kita gas ke tempat berikutnya. Semoga kita dapat sunrise cerah biar lelah ini terbayarkan, guys. Agar Gunung Inerie terlihat. Kita lagi musikan. Ini ternyata di belakang layar. Tukang masak di belakang layar. Perkenalkan, namanya adalah Cak Alwi, yang butuh chef masak di tempat-tempat terindah Indonesia. Kontak dia. Bisa ya, Cak? Bisa. Tak jauh dari kami, beberapa kerbau dan kuda liar berjalan santai seolah menjadi penjaga alami savana. Pemandangan ini seperti melukis cerita magis di benak kami. Kami duduk, menikmati sarapan sederhana ditemani sunrise yang perlahan muncul dari balik gunung. Cahaya keemasannya menyapu seluruh padang.
menjadikan Mausui seperti negeri dongeng yang hanya muncul sekali dalam hidup. Guys, lagi makan yuk gak Mas? Makan viewnya. Dan itu ada kerbau di situ guys. Kalian lihat di situ ada kerbau. Lihat guys viewnya. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Ya, enak banget guys viewnya. Sambil minum, sambil keliling. Kita camping asik. Ada satu pohon yang emang bagus banget. Tuh kayak di Jurassic Park, di savana. Gila, keren banget. Ketika hari mulai beranjak, kami kembali mencari bengkel untuk memperbaiki ban yang bocor. Perjalanan tidak pernah sempurna, tapi justru ketidaksempurnaan itu yang membuat semuanya penuh cerita. Guys, kita sudah sampai di Desa Bena. Masih pagi sih ini, sekitar jam 10, setengah 11. Tapi masalahnya tadi udah beres kan motornya. Udah diganti ban juga, punyanya Cak Gilang. Tapi begitu sampai parkir, langsung bunyi lagi. Begitu. Ya ini kita masih belum mikirin sih. Namanya perjalanan pasti gitu. Ada aja yang bikin cerita. Ini musibah sih. Kita coba cari solusinya dulu gimana. Perhentian berikutnya adalah Desa Bena, desa megalitikum legendaris di Kabupaten Ngada. Masuk ke desa ini bagaikan melangkah ke masa lalu. Kain tenunnya yang lembut dan penuh motif yang bercerita. Gunung Inerie tampak berdiri tepat di belakang desa, seperti payung besar yang melindungi leluhur mereka. Kami membayar sekitar Rp20.000 dan sebagai tanda penerimaan kami diberi kain asli Bena yang teksturnya halus dan hangat. Rumah-rumah adat berdiri kokoh, seolah waktu tidak pernah mampu meruntuhkan tradisi. Cerita leluhur di sini bukan hanya disimpan, tapi dijaga, dihidupkan oleh setiap generasi ke generasi. Guys, aku habis beli ini kalung bagus sama gelang 3 buat oleh-oleh siapapun kalian yang mau. Ya enggak buat kalian juga sih, kalau ada yang nonton, temen atau keluarga, ini buat kalian. Ini aku beli kalung ini, bakal dicopot jadinya gini. Hai, kece bro. Halo guys, kita udah sampai di Malanage. Kita mau lanjut mandi air panas karena badannya lagi capek semua kan pasti, jadi butuh penjernihan badan ya biar bersih. Juga jarang mandi kan. Nah, di sini ketemunya jalannya dingin panas. Ntar ketemu dingin lagi, jadi badannya ya gitulah. Ya kita mau
nyantai di sini sampai sore lah. Sorenya nanti dia gantung cuaca sih, kalau kan karena kita mau lihat view gunung Inerie kan. Cuman kalau gunungnya berkabut ya kita nggak ke Inerie, langsung balik mungkin, karena besok kita kayaknya lanjut Mecah Molas, karena semalam itu kan masih ada perdebatan antara lanjut atau tidak, dikarenakan perjalanannya yang kayak gitu. Kemarin kalian lihat kan jalannya kayak gimana, karena infrastruktur sangat maju. Jadi ya gitu, kita lanjut nanti. Oke guys, bye bye. Perjalanan kami belum usai. Tujuan berikutnya adalah Malanage Hot Spring. Jadi guys, kita sudah sampai. Enak banget nih. Ada asap-asapnya gitu guys. Tuh di sana tuh ada kayak timbul ambonnya guys. Kita registrasi dulu seharga 20.000. Sungai air panas alami yang tersembunyi di Bajawa, tempat di mana dinginnya udara pegunungan bertembung hangatnya mata air bumi. Aku coba cari yang agak bawah biar pas gitu angetnya. Kalau yang di atas tuh panas banget. Oh, yang di sini anget. Iya sih, yang di sini anget, kalau yang sana panas banget. Cuman angetnya jadi beda guys. Waktu di sini kita harus pintar-pintar cari spot untuk air hangatnya, karena ini adalah dua aliran dari air dingin dan air panas dari sungai yang berbeda. Halo guys, kita nggak jadi ke Bukit Avatar karena kabut. Cuman belum tahu sih, kita bakal ngecek dulu. Habis dari Bukit Avatar kita langsung gas balik ke Lembor, arah Ruteng, arah Lembor sana. Ini tadi enak banget sih airnya. Memang ada beberapa spot yang memang harus tepat gitu, soalnya kan dia tuh campuran dari yang dinginnya di situ, yang panasnya di sini. Jadi nggak kayak satu sumber gitu. Dan mereka beberapa sumber yang sana dingin banget, yang sini panas banget. Jadi emang harus pinter-pinter cari spot di situ. Sebenarnya sih warga lokal gratis. Aku juga harusnya nggak bayar kan, cuman tadi nggak tahu kalau nggak bayar tuh bisa. Cuman yang bayar tuh adalah turis mancanegara atau bule biasanya yang bayar. Kalau warga lokal nggak bayar. Mungkin itu aja sih. Kita coba nanti lihat ke Bukit Avatar. Kalau bagus kita sunset di sana, kalau enggak kita balik langsung. Soalnya jauh kan dari kita, nggak ada rencana buat nginep di sini soalnya. Jadi butuh 3 jam 4 jam biar sampai arah ke sana. Soalnya ini udah jam 5:30 kayaknya. Harus balik langsung guys. See you next time. Bye. Itu dia friend, beberapa tempat destinasi di Bajawa. Klik like kalau kalian suka. Bye bye friend.